Selamat malam Pak Greg. Nama saya Sean dengan NIM 21G10004 dari kelas akuntansi 1. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cinta. Langsung saja saya akan utarakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang Pak Greg berikan. Yang pertama, apakah cinta itu nyata? Indikatornya apa? Cinta itu nyata adanya. Saya mengambil opini dari filsuf ternama dari Aristoteles, mengatakan bahwa menurutnya cinta adalah kebahagiaan itu sendiri. Kata bijak Aristoteles tentang cinta sejati adalah bentuk ungkapan cinta yang tak hanya dilihat dari rasa. Aristoteles mampu memaknainya dari logika, retorika, hingga sudut pandang biologi yang tak pernah dipikirkan manusia sebelumnya. Nah, kalau indikatornya apa? Ya, saya akan memberikan beberapa indikator kalau orang itu mencintai sesama manusia saling mencintai. Biasanya indikatornya itu bisa berbeda-beda, tapi ini beberapa ya. Biasanya merasa tidak butuh untuk berubah. Jadi pasangan itu menerima pasangan lain dengan apa adanya. Lalu yang kedua, rela berkorban demi cintanya pada sesamanya. Akan mengorbankan apa saja demi cinta. Yang ketiga, jadi kalau melihat sesamanya itu senyum, membuat dirinya bahagia. Jadi kalau apabila dia lagi stres, terus melihat pasangannya tersenyum aja, itu bisa membuat dia bahagia. Lalu mencintai itu artinya selalu menepati janji. Jadi kalau misalnya orang berpacaran itu ya harus janji, jangan selingkuh dan lain-lain. Lalu yang kelima, biasanya kalau orang mencintai itu indikatornya ya mengenalkan ke orang terdekatnya. Biasanya ke sahabatnya dulu, baru ke orang tua, dan baru nanti lama-kelamaan akan ketahuan sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua, saya akan memberikan opini saya tentang cinta epistemologis. Jadi istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier dalam karyanya Institute of Metaphysics. Dia membagi filsafat menjadi dua cabang, yaitu metafisika dan epistemologi. Harun Nasution memberi pengertian tentang epistemologi sebagai berikut. Episteme berarti pengetahuan. Dan epistemologi ialah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi cinta adalah pendekatan filosofis untuk mengetahui, memahami, dan memaknai apa itu cinta. Lalu, yang ketiga, bagaimana manusia berproses untuk mencintai. Ya, yang pertama, kita harus mengenal diri sendiri. Yang kemudian, yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, kita harus mengetahui dan menggunakan kemampuan yang kita punya. Lalu yang keempat, kita harus hidup dengan sehat. Lalu yang kelima, kita harus jujur terhadap diri sendiri. Yang keenam, kita harus bebas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan yang kita miliki sendiri. Lalu kita juga harus berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus menerima juga bahwa beberapa orang ada yang tidak menyukai kita. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita. Dengan melakukan proses-proses ini, kita bisa memahami secara perlahan apa itu mencintai. Lalu yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan apa itu arti mencintai. Jadi cinta adalah sesuatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang.
Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, turut di keadaan, dan lain-lain. Mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut, mau melakukan apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Dengan mencintai, kita akan mendapat kebahagiaan yang tak terbatas. Jadi hidup tanpa cinta itu tidak bisa. Jadi kita harus mencintai, kita harus dengan bersama, mungkin dengan cinta dengan orang tua dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, apa faktor yang mendukung manusia untuk mencintai dengan tulus? Yang pertama, kita harus jujur itu yang paling penting. Jadi dalam mencintai itu kita harus jujur, tidak boleh menutup-nutupi kebohongan. Lalu yang kedua, biasanya orang itu mencinta dengan tulus karena juga ada faktor kebutuhan terhadap pemenuhan. Jadi memang kita sebagai umat manusia memerlukan satu sama lain. Lalu yang ketiga, melihat sifat dari pasangan itu sendiri. Jika sifat pasangannya baik, lalu kita lama-kelamaan akan mencintainya dengan tulus. Tidak mencintai berdasarkan material atau mencintai berdasarkan hanya dengan fisik saja, tapi mencintai menerima padanya. Lalu kemudian adanya dukungan dari lingkungan sekitar kita, baik teman kita, kerabat terdekat kita, orang tua, dan siapa saja yang berada di lingkungan kita. Kalau mendukung hubungan mencintai, maka kita juga akan mencintai dengan tulus, tidak ada beban atau halangan. Lalu yang kelima, ya pasti juga ada alasan tersendiri mengapa kita bisa mencintai dengan tulus, karena kita percaya bahwa jodoh itu tidak ada yang tahu. Jadi juga pasti mereka punya alasan yang tidak dapat dijelaskan dan kemudian mencintai dengan tulus. Lalu yang terakhir, yang keenam, apa halangan manusia tidak mencintai dengan tulus? Ya, jadi ini kebalikannya yang tadi. Yang pertama, karena tidak jujur ya. Mungkin pasangannya ini tidak jujur, banyak berbohong dengan pasangannya yang dicintai. Lalu apa mungkin di belakang yang parah, bisa selingkuh dengan orang lain dan setelah ketahuan dengan yang pasangannya kan jadi bubar semua. Cuman ketidakjujuran ini faktor utama yang membuat manusia menjadi tidak tulus. Ya mencintai tapi tidak tulus. Kemudian yang kedua, terkadang orang mencintai lewat sisi material. Jadi orang itu bahasa kasarannya, banyak orang yang cinta karena cinta materi gitu ya. Banyak orang yang memandang materialnya saja. Maka kalau memandang itunya saja tidak akan tulus mencintai. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian pemikiran. Jadi terkadang kalau pasangan itu harus memiliki kesesuaian pemikiran. Kalau berbeda pemikiran, tidak pernah akan terjadi percintaan yang tulus. Lalu kemudian yang keempat, tidak direstui oleh orang tua. Jadi tidak ada halangan, tidak bisa mencintai dengan sepenuh hati karena ada beban pikiran tidak direstui oleh orang tua. Ya, jadi itu beberapa jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan yang Pak berikan. Terima kasih.